Oke, sudah saya record. Oke, sudah kelihatan ya untuk PPT-nya. Jadi kewarganegaraan ini merupakan salah satu kelas TPB yang dimana ini ada macam-macam prodi ya. Ada dari prodi A, prodi B, dan untuk pengampunya ada beberapa dosen ya. Salah satunya saya, Andromeda Dulaksono. Saya dari program studi teknik material dan metalurgi. Sebelumnya saya pernah mengajar di wawasan kebangsaan tahun lalu tepatnya. Dan untuk pertemuan awal, ini saya perkenalkan dulu ya. Jadi saya di ITK itu dari tahun 2018, masuk Februari tepatnya, kemudian tahun 2019 mengajar di PB, salah satunya di wawasan kebangsaan. Dan tahun ini saya diamanahi untuk mengajar kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan ini nanti setelah UTS, misalkan di sini ITK sudah mendapatkan dosen KWN yang sesuai bidang, itu nanti mungkin ada pergantian dosen. Jadi nanti ditunggu infonya. Jadi insya Allah saya mengisi sebelum UTS. Karena memang di sini ITK belum ada ini ya dosen bidang kewarganegaraan. Ya, jadi memang di sini ada dosen dari teknik mesin, kemudian dari sebelumnya ada teknik mesin, ada dari PWK dan sebagainya. Jadi sementara saya yang isi, dan kebetulan ini saya ingin sharing juga terkait lecture yang saya dapatkan terkait bela negara, kemudian juga kewarganegaraan. Jadi momennya pas, jadi sekaligus saya sharing dan juga mengisi kewarganegaraan. Kalau perkenalan dari saya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk asal saya dari Bali, Pulau Bali, dan saya lahir di sana sampai SMA. Kemudian untuk sekolah S1 saya di ITS, di teknik material, kemudian S2-nya di Taiwan, teknik material metalurgi juga. Dan sempat kerja 2 tahun di swasta. Swastanya di sini di manufaktur keramik dan juga oil and gas di bagian proyek SGDP. Oke. Ada yang raise hand ya? Ada apa? Siapa nih? Oke, tidak ada sepertinya. Itu ya perkenalan dari saya. Saya juga pernah masuk di UT, Universitas Terbuka, salah satunya di Taiwan, untuk membantu para para TKI yang dia kerja di Taiwan tapi belum bisa melanjutkan pendidikan. Jadi saya setahun di UT juga, dan sekarang di ITK insya Allah sampai pensiun. Nah, itu dari saya. Nah, sekarang dari mahasiswa, di sini saya cek dulu ya, siapa saja yang masuk, apakah benar kelasnya. Jadi saya patokannya ambil di gerbang.itk.ac.id, dan juga ngambil di kuliah.itk.ac.id. Jadi model di ITK ini masih pengembangan, dan wajar saja ya misalnya ada beberapa kendala atau mungkin ada yang masih bingung, itu saya pun juga masih belajar untuk menggunakan, karena saya sebelumnya menggunakan Google Classroom. Ya, jadi ini nanti yang akan digunakan sampai akhir semester. Semoga di sini para mahasiswa tidak bingung ya menggunakan moodle.itk.ac.id.
Oke, saya cek dulu untuk kelas E ini ada 38. Oke, Ajianto Panji ada ya? Hadir, Pak. Ajianto Panji ada. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ada? Hadir Pak, hadir Pak. Oke. Oke, saya cuma ngecek aja. Jadi nanti setelah kelas ini ya, bukan setelah kelas ini ya, maksudnya untuk minggu selanjutnya, jadi nanti untuk apa namanya, nama kalian itu di depannya diberikan nomor ya. Ya misalnya di sini Ajianto Panji, di sini kan nomor 1 di gerbang. Itu tuliskan nomor 01 underscore nama. Dan juga yang kedua Muhammad Rizal 02 underscore Muhammad Rizal. Tinggal diklik kanan rename. Tujuannya agar mempermudah saya ya ngecek ini siapa yang belum hadir. Jadi kalau di Zoom ini bisa diurutkan 01, 02. Begitu juga sampai yang nomor 38. Nomor urutan ini bisa dilihat di gerbang. Ya di sini bisa dilihat misalnya nama si Romesal Pali misalnya nomor berapa. Jadi kasih di depan. Oke, ada pertanyaan enggak untuk perkenalan dari saya? Atau cukup ya? Nanti sambil jalan. Nah, untuk aturan kelas, jadi ini bukan cuma kelas saya, semua kelas itu harus on-kan kamera. Jadi saya bisa mengecek ya apakah kalian di sini benar-benar melihat layar ya, karena kan ini yang kalian lihat layar ya, layar laptop atau HP. Setidaknya saya bisa mengecek kalian apakah di forum ini ya, standby atau di luar forum. Jadi silakan on-kan kameranya. Bagi yang belum pakai celana, silakan pakai celana. Bagi yang misalnya ada sesuatu yang aneh, silakan disingkirkan. Dan pastikan ini di-on-kan ya selama kuliah. Ya, dan ITK juga sudah memberikan bantuan pulsa ya. Jadi insya Allah ini tidak membebani mahasiswa. Dan satu lagi, ini cuma, jadi tiap pertemuan tatap muka daring ini, itu hanya 50 menit saja ya, per pertemuan, jadi tidak lama. Ya, jadi ditampilkan kameranya semua dan di mute ya. Jadi nanti bisa bersuara ketika kita diskusi atau misalnya ada pertanyaan silakan di-on-kan. Oke, untuk kegiatan pertama di sini ya. Tadi kan perkenalan sudah. Di sini saya belum mengenal kalian sebenarnya ya, karena ini baru saya mungkin ada sepertinya tidak ada dari teknik material di sini prodi lain semua. Jadi mungkin saya minta perkenalan 5 perwakilan. Ya, kira-kira yang bersedia mengenalkan diri sekaligus teman-teman lain juga bisa mendengarkan. Jadi coba sebutkan nama, kemudian dari prodi mana, angkatan berapa, asal dari mana, asal daerah, kemudian motivasi mengikuti kuliah ini apa. Ini maksudnya ketua kelas E ya, sorry saya revisi. Ketua kelas E. Oke, siapa yang mau volunteer memperkenalkan diri? Sekaligus mempromosikan, misalnya masih single. Jadi bisa promosi sekalian. Ada kira-kira? Nah, ini bisa raise hand ya. Jadi di Zoom ini ada raise hand. Jadi saya bisa melihat misalnya ingin bertanya atau ingin berdiskusi. Jadi raise hand ini nanti saya lihat, oh si ini. Nah, nanti baru saya unmute ya untuk apa namanya mic-nya.
Ya, silakan Hairudin. Ya Pak, izin perkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. Hairudin. Nama saya Hairudin dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2019 dengan NIM 10191034 asal Kota Balikpapan. Sekian, Pak. Oke. Ada Kira yang ingin ditanyakan? Nggak ada kayaknya. Balikpapan ya. Tinggal di mana? Ya Pak. Sekarang di Kelurahan Damai di Oh, kota, Pak. Kelurahan Damai. Lumayan jauh ya dari ITK. Lumayan, Pak. Untuk ya kira-kira motivasinya apa mengikuti mata kuliah ini? Motivasi untuk kuliah luar negara. Yang pertama kan sebagai syarat juga untuk memenuhi SKS, jumlah SKS yang 144 itu Pak. Juga kan sebagai pengganti dari yang sebelumnya mata kuliah apa namanya? Jadi lupa saya. Wasbang Hai. Ya dari pengganti Wasbang itu Pak. Oke. Ya, oke, terima kasih ya Hairudin. Iya Pak. Oke, Terima kasih banyak juga. ya siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Yang misalnya bisa bilang kalau statusnya masih single atau Oke, Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ada? Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Ramadan, NIM 1018-1053 dari Sistem Informasi 2018. Asal kota saya Balikpapan. Ya. Oke, Untuk asal kota Balikpapan. Prodinya dari mana tadi? Sistem Informasi 2018. Oh, 2018. Oke. Motivasinya ikut kuliah ini apa? Muhammad Rizal. Motivasi untuk kewarganegaraan, mungkin saya mengganti mata kuliah sebelumnya, Wasbang. Dan mungkin ini salah satu motivasi saya untuk bisa ngikut mengetahui yang dimana kita itu harus belajar untuk bersosialisasi dengan baik sih kepada orang lain. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pasti banyak, Pak. tadi. Ya. Oke, satu lagi. Siapa? Oke, Uli Septiani, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Septiani, NIM 1318-73. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan. Asal saya dari Pasir bukan PPU ya, Pasir. Motivasi saya karena harus ngambil Pak mata kuliah ini. Oke, harus ngambil. Jadi kalau nggak Iya, wajib, Pak. mungkin nggak diambil ya. Oke. Ya, terima kasih dari Uli Septiani. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Ini saya mungkin dari sekian banyak ini semua belum kenal ya. Ya, mungkin nanti sambil jalan kita kenalan untuk semuanya. Karena kalau dalam satu forum ini kita kenalan semua mungkin tidak cukup waktunya. Oke, ini saya menawarkan dulu. Ya, kira-kira siapa yang ingin jadi ketua kelas? Nah, jadi saya jelaskan dulu ketua kelas itu tugasnya seperti apa. Jadi ketua kelas ini tugasnya yang pertama mengkoordinir kelas E ya untuk KWN dan juga sebagai perwakilan yang nanti koordinasi dengan saya. Ya, misalnya menanyakan tentang tugas atau pengumpulan tugas. Dan yang ketiga, ketua kelas juga harus tahu ya, kira-kira kenapa kok misalnya hari ini ada teman kalian yang tidak masuk. Ketua kelas harus tahu. Oh iya Pak, karena dia ngelapor ke saya, misalnya lagi ada musibah ya, mohon maaf ya, misalnya seperti itu. Itu kan nanti jadi saya tahu, oh berarti
mungkin saya bisa berikan keterangan bahwa ada musibah. Ya nanti mungkin suratnya menyusul. Tapi yang penting saya tahu ya waktu saat kelas berlangsung. Ya jadi itu saja ya tugas ketua kelas. Dan ketua kelas ini tentunya nanti dibantu sama teman-temannya. Ya jadi istilahnya sebagai motivasi juga ya. Jadi untuk mengumpulkan tugas diingatkan, ayo kumpul tugas ini hari ini terakhir. Ya jadi sebagai reminder juga buat teman-temannya. Ya kira-kira siapa yang ingin bersedia menjadi ketua kelas? Saya tawarkan dulu. Ada yang bersedia? Tentunya nanti ketua kelas ini pasti dikenal ya sama teman-temannya di kelas. Ya, saya yakin ada prodi yang berbeda ini belum kenal ya. Misalnya prodi dari tadi teknik lingkungan sama SI misalnya. Itu kan pasti ada yang belum kenal. Nah, pastinya di sini kalau misalnya jadi ketua kelas jadi dikenal. Itu salah satu keuntungannya. Ya, tentunya di sini sebagai sosialisasi juga antar prodi. Jadi TK itu isinya tidak hanya prodi tapi banyak prodi. Ya. Jadi siapa kira-kira yang bersedia? Ada? Tidak ada? Ini ada pertanyaan ya, Virial ya. Virial Atifah. Apakah kita tidak menggunakan Classroom? Maksudnya Google Classroom ya? Nah, Google Classroom ini, jadi saya, gimana Virial? Ada yang disampaikan? Pak. Nah, ya. Google Classroom. Ya, jadi Google Classroom ini saya infokan dulu ya yang terupdate. Google Classroom ini yang sekarang sudah dibatasi. Jadi partisipannya berkurang kalau nggak salah sampai 100 ya atau di bawahnya. Dan yang kedua, dia tidak bisa lagi untuk waktunya itu tidak lama lagi, mungkin dibatasi ya. Artinya penggunaannya seperti Zoom, jadi cuma 45 menit, habis itu dia keluar. Ini info dari teman saya yang dari SI, namanya Pak Cahyo. Nah, jadi ini ya kita bisa saja menggunakan Google Classroom kalau misalnya Zoom ini tidak berfungsi ya, atau istilahnya ada penuh ya, penggunanya penuh. Jadi Zoom ini diberikan oleh 60 user per sesi, artinya saya termasuk orang yang bisa menggunakan Zoom di sesi yang sama. Kalau misalnya saya kepenuhan ya saya akan beralih ke Classroom. Sebenarnya sama saja ya Google Classroom dengan Zoom. Cuman saya di sini melihat Zoom itu punya kelebihan. Yang pertama, saya lebih enak melihat list partisipan di sini. Siapa saja yang hadir. Kemudian ada fitur seperti raise hand. Dan saya bisa membagi kelas. Nah, apalagi TPB ini nanti kan banyak diskusi. Jadi nanti diskusi ini bisa dibagi kelasnya. Ya, misalnya dibagi 5 kelompok. Nah, saya bisa bagi ini 5 kelompok. Jadi ada room-room sendiri. Itu kelebihan dari Zoom. Ya, seperti itu ya. Jadi Virial gimana? Bersedia jadi ketua kelas? Ya, gue kayaknya nggak bisa deh, Pak. Nggak bisa? Soalnya saya kurang aktif di Gimana? Line, Pak. Sorry, nggak dengar. Kurang aktif di Line. Aktif di? Ya, Pak. Ya, saya kurang aktif di Line, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa bersedia. Oke. Nah, ini artinya saya beri kesempatan buat teman-teman, saya nyebutnya teman-teman atau adik-adik ya, saya juga bingung. Buat adik-adik mahasiswa yang ingin berorganisasi, ya walaupun bukan di himpunan atau di KM, tapi di kelas pun juga berorganisasi ya. Bagaimana mengelola orang dalam suatu forum,
Kemudian juga bagaimana agar kelas ini semua lulus, itu kan istilahnya juga suatu organisasi yang punya tujuan. Ya, jadi gimana kira-kira ada yang bersedia? Oke, kalau tidak ada saya ini ya. Saya coba siapa? Adela Safitri. Ada ya? Adela Safitri ada? Tidak ada. Coba Dimas Bayu ada? Dimas Bayu? Ya, Pak. Oke, Dimas Bayu Putra. Dari mana ini, Dimas? Prodi Saya maksudnya? dari Balikpapan. Oh, Balikpapan. Dari Elektro. Elektro. Oke, Iya. teman-temanmu elektro di sini ada berapa orang? Ada Aldiansyah, Muhammad Aldiansyah. Ada Amin Badali, Muhammad Amin Badali, sama bentar, Pak ya, saya lihat dulu. Partisipan. Muhammad Amin Badali, Sultan Ananda Pizari, baru Oke, ini yang 07 ya? Asma. 04, Pak. Oh, 04, oke. 04. 04, 1, 2, 3. Andi Ilham, Asman, Daniel Manik. Oke, saya sudah lihat. Oke, 04 ini ada 1, ada 8 ya. 9. Oh, ini Oke. ada Taufik. Ya, ini saya ambil dari prodi terbanyak di sini 10 itu prodi apa ya? 10 Sistem informasi, Pak. SI, oke. Kemudian yang kedua dari prodi 13. 13 siapa? 13? Prodi apa maksudnya? Teknik lingkungan, Pak. Teknik lingkungan ya. Oke, coba dari teknik lingkungan saya acak ya. Saya acak di sini Sherin Thalia ada ya? Saya, Pak. Ya, oke. Oke, Sherin Thalia dari teknik lingkungan angkatan 2018 ya. Iya, Pak. Oke, ini menurut Sherin, kira-kira siapa yang menurut kamu itu pantas untuk menjadi ketua kelas kewarganegaraan? Ini dari prodi Dari teknik, elektro iya. atau dari teknik lingkungan, Pak? Nah, sekarang saya tanya, kamu kenal prodi teknik elektro yang di sini? Beberapa ada sih, Pak. Beberapa ada. Oke, bisa prodi elektro atau teknik lingkungan? Kira-kira siapa yang pantas? Siapa ya? Kalau dari lingkungan sih, saya Sandi, Pak. Lalu Sandi ya? Ya. Oke, terima kasih. Saya catat dulu. Nah, kemudian untuk Dona, ada Dona? Iya, Pak. Tadi, Pak. Nah, Dona, pertanyaan sama ya. Nah, menurut Dona ini kira-kira siapa yang pantas untuk menjadi ketua kelas? Dari yang kamu kenal? Gimana? Kalau dari lingkungan saya Sandi. Sama ya, Lalu Sandi, oke. Oke, sama ini. Kemudian satu lagi, Valencia, ada Valencia?
Valencia nggak ada ya? Ada, Pak. Ya. Pertanyaan sama. Siapa menurut kamu yang Ada, Pak. pantas menjadi ketua kelas? Kalau dari saya, Sandi juga, Pak. Oke, Sandi juga. Oke, terima kasih. Nah, sekarang yang nomor 10 ya. Dari prodi elektro ya? Sorry. Saya kok lupa aja. 10 dari SI, Pak. Oh, Sistem sorry, informasi. SI. Oh ya, SI. Coba Revaldi. Revaldi ada? Tidak ada Revaldi? Kalau tidak ada, coba Mahadeva. Iya, Pak. Ya, oke. Nah, yang kamu kenal di kelas ini, menurut kamu yang mana yang pantas menjadi ketua kelas? Halo, Pak. Romesal Pali, Pak. Romesal Pali. Ya, Pak. Oke. Kemudian misalnya saya tunjuk Jidan Julikar ada? Jidan nggak ada? Hadir, Pak. Ada, Ya, Pak. oke. Menurut kamu gimana? Yang pantas menjadi ketua kelas siapa? Kalau dari saya sih Romesal Pali cocok, Pak. Kok sama semua ya? Alasannya kenapa? Sepertinya berpengalaman sih, Pak. Sepertinya berpengalaman. Iya. Oke. Satu lagi, Haira Salsabila. Ada? Hadir? Hadir, Pak. Ya, sama pertanyaannya. Menurut kamu siapa yang pantas? Romesal Pali, Pak. Oke. Oke, ini samplingnya saja ya. Jadi ini karena tidak ada yang bersedia menjadi ketua kelas, jadi saya minta pendapat ya dari sampling. Nah, kemudian ditemukanlah di sini dari teknik lingkungan, lalu Sandi, SI, Romesal Pali. Nah, saya tanya dulu dari lalu Sandi. Hadir ya? Lalu Sandi ada? Iya, Pak. Saya, Pak. Oke. Jadi dari bukan semua ya, beberapa temanmu ini kamu dipercaya bisa menjadi ketua kelas. Oke, dari kamu gimana? Apakah bersedia atau enggak? Saya tawarkan ya. Artinya dari 3 temanmu ini ya, dari mana tadi? Teknik lingkungan, mereka percaya bahwa kamu itu layak menjadi ketua kelas. Nah, tanggapanmu gimana? Saya sih terima kasih karena sudah dipercayakan, tapi sebenarnya saya bersedia aja, tapi kalau teman-teman nggak ada kayak ngebantu itu, koordinasinya jelek, terus komunikasinya nggak ada, itu jadi kayak males gitu loh, Pak, jadi ketua kelas. Nah, itu tugas kamu Jadi buat kalau saya ketua kelas, koordinasi. Nah, ya makanya kalau saya jadi ketua kelas, teman-teman semua ya harus tanggung jawab lah terhadap pilihannya gitu. Oke, saya simpan dulu. Kemudian dari SI, Romesal Pali. Iya, Pak. Ya, itu kan dari ketiga temanmu dari SI itu mempercayakan kamu untuk menjadi ketua kelas. Nah, tanggapan kamu gimana? Kalau misalkan saya ya terima kasih aja sih, Pak, kalau emang dari teman-teman itu sudah kayak wakilkan saya. Tapi kalau boleh jujur sih, Pak, kalau dari saya sendiri sih kayak saya itu orangnya kayak teledur gitu loh, Pak. Apalagi kan semester ini kayak saya juga harus ada kayak ngejar beberapa MK yang ngulang, Pak. Jadi ya saya takutnya kayak nggak bisa pegang tanggung jawab gitu nah, Pak, akhir-akhirnya. Oke, kamu semester berapa? 3, Pak. Semester 3. Teledornya tuh gimana? Kayak misalkan kayak ada sudah banyak tugas gitu, takutnya ada yang lupa gitu loh, Pak.
Jadi kayak harus saling ingatin. Oke, tapi dari kamu bersedia nggak? Kalau saya nggak bisa jamin sih Pak, kayak itu Pak, bakal itu seterusnya. Soalnya ya ini kayak ada kayak pegang beban lagi kayak matkul ngulang Pak. Oke. Oke, saya simpan dulu jawabannya. Jadi kalau saya simpan di sini dari kedua jawaban ini kayaknya seperti beban ya kalau menjadi ketua kelas ya. Yang saya tangkap dari Lalu Sandi dan Romesal Pali. Oke, ini saya tawarkan lagi. Kira-kira siapa yang mau bersedia di sini? Dari ke-38 ini. Silakan raise hand bagi yang bersedia. Apa tidak ada? Itu Pak Rizal Pak. Oh, Muhammad Rizal ya? Pak. Oke, Muhammad Rizal. Ya, silakan. Ya Pak, kenalkan saya Rizal Ramadan, NIM 1053 dari Sistem Informasi 18. Saya bersedia untuk menjadi ketua kelas KWKN kelas E. Oke. Jika saya jadi ketua kelas, saya mohon bantuannya untuk teman-teman semuanya. Mungkin bisa dibantu mengingatkan saja apa yang saya lupa, kan manusia pasti memiliki luput kesalahan ya. Saya bersedia untuk itu. Mohon bantuannya kerjasamanya untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi ini saya coba untuk musyawarah sebenarnya ya, maksudnya kira-kira yang bersedia menjadi ketua kelas. Cuman dari beberapa di sini ya memang saya sampling di sini tidak semuanya. Kalau di kelas B itu ini, jadi kelas B itu saya awalnya musyawarah ya. Jadi siapa yang bersedia, yang istilahnya mampu untuk menjadi ketua kelas. Dan ini sebenarnya kalau menurut saya tidak berat ya ketua kelas. Dan kelas B itu yang kemarin itu malah ada yang mencalonkan ya. Jadi ada berapa itu kalau nggak salah ada 2. Nah setelah itu masing-masing sama-sama kuat. Akhirnya kalau musyawarah tidak bisa dilakukan voting. Akhirnya terpilihlah 1 ketua kelas. Nah tapi di sini di E itu sepertinya tidak bisa ya. Akhirnya ya siapa yang bersedia kembali yang jadi ketua kelas. Oke, Muhammad Rizal. Jadi nanti yang lainnya dibantu ya. Bantu ketua kelasnya juga, saling membantu. Ya artinya koordinasi tetap berjalan antar satu teman ya. Satu teman dengan yang lainnya. Kemudian dari Muhammad Rizal, saya percayakan ke kamu, kira-kira siapa yang menurut kamu siapa yang pantas menjadi wakil ketua kelas? Yang bisa istilahnya mengingatkan kamu juga, misalnya ada pengumpulan tugas atau ada kegiatan atau sebagainya ya. Karena KWN ini nanti ada portofolio, jadi kegiatan rutinnya portofolio, ada praktikum, kemudian juga ada presentasi. Nah itu nanti perlu reminder ya, ada pengingat. Gimana? Siapa tadi? Muhammad Reza. Untuk Rizal, sorry. Jadi peneman saya, untuk jadi peneman saya sebagai ketua, saya menyarankan untuk Ajianto Panji, Pak. Ajianto Panji. Oke. Ya. Gimana Ajianto? Sebagai peneman saya. Bersedia Ajianto? Insya Allah Pak bersedia. Sedia ya, oke saya catat. Ajianto dan Muhammad Reza. Sebenarnya ini satu prodi ya? Muhammad Reza sama Ajianto. Oh ya, oke. Oke ya, jadi sudah terpilih untuk ketua kelas dan wakil ketua kelasnya. Saya lanjut presentasinya. Tadi mana?
Share screen. Kemudian untuk pembagian kelas, di sini ada beberapa dosen TPB yang mengajar KWN. Salah satunya saya. Jadi untuk kelas ini jumlah mahasiswanya 39. Cuman di gerbang ada 38. Ya, mungkin nanti revisi di sini. Nah, jadi ada beberapa kegiatan rutin nantinya yang akan kalian kerjakan selama KWN. Yang pertama, tugas praktikum. Nanti saya jelaskan ya praktikum itu seperti apa. Kemudian ada portofolio. Tapi portofolio di sini ada 2 tahap. Yang pertama pra-portofolio, yang kedua portofolio. Nah, sedangkan untuk jumlah orangnya itu di sini ada jumlah kelompok. Misalnya kelas E. Saya tandain dulu. Kelas E di sini ada 7 kelompok untuk tugas praktikum. Dan ini nanti rutin ya, sampai akhir semester, ini kelompoknya sama. Nah, sedangkan kelompok pra-portofolio itu ada 11 kelompok. Ini sudah dibagi, bisa dilihat di kuliah.itk.ac.id. Jadi kira-kira siapa satu kelompok dengan saya, itu bisa dilihat. Nah, sedangkan untuk portofolio juga sudah, itu hanya ada 4 kelompok. Nah, portofolio ini nanti nilainya besar ya, porsinya 30%. Jadi nanti usahakan portofolio ini nanti hasilnya sangat dioptimalkan. Dan satu kelas itu hanya ada 2 isu. Nanti saya jelaskan ya, itu seperti apa tahapannya. Nah, untuk kelompok di sini ada kelompok tugas praktikum. Jadi jumlahnya 5-6 mahasiswa. Ada pra-portofolio 3-4 dan ada portofolio 8-10. Ya, jadi kenapa kok dibeda-bedakan? Ya, tujuannya kalian bisa saling mengenal ya. Jadi tidak hanya satu kelompok saja dalam satu semester. Jadi ada semacam misalnya kelompok praktikum sama si kelompok ini aja. Tapi pra-portofolio beda orang. Jadi istilahnya bisa sekalian sosialisasi. Nah, ini sudah dibagi, bisa dilihat ya, bisa dicek di kuliah.itk.ac.id. Nah, saya jelaskan dulu pra-portofolio. Ya, jadi pra-portofolio ini nanti dalam bentuk poster A0. Ya, jadi dalam bentuk file PDF. Dan ini semacam clipping ya, kalau bahasa sederhananya clipping. Cuman clipping ini dibuat kreatif mungkin dari kelompok masing-masing. Nah, alurnya seperti ini. Jadi pra ini artinya sebelum portofolio. Yang pertama, kelompok pra-portofolio menentukan masalah dulu atau isu. Nah, kemudian setelah itu diidentifikasi masalahnya dan terciptalah 20 masalah per kelas. Nah, kemudian yang kedua, dari 20 masalah ini nanti di musyawarah ya, atau di voting ya, kalau misalnya tidak mencapai musyawarah, di voting, kira-kira mana masalah yang hangat misalnya, atau yang lagi terbaru, trending, dipilih 2 masalah. Itu nanti kesepakatannya kalian sendiri. Saya nggak ikut campur. Nah, dari 2 masalah ini nanti dihasilkanlah bahan kajian portofolio. Nah, jadi outputnya nanti 2 portofolio per kelas. Ya, tidak banyak ya, untuk output akhirnya. Kemudian yang ketiga, 2 masalah ini nanti ya yang dari sini, itu nanti yang mengerjakan 8 kelompok. Artinya satu masalah itu dikerjakan 4 kelompok per 1 portofolio. Nah, nanti dipresentasikan 2 portofolio di setiap kelas menggunakan PPT. Dan nanti ditunjukkan juga posternya ya, ukuran A0. Nah, untuk mekanisme pemilihan masalah utama atau bahan kajian di sini ya tadi ya musyawarah dulu untuk memilih 2 masalah. Kemudian misalnya musyawarahnya tidak ini ya, misalnya kelompok 1 atau ada mahasiswa harusnya masalah tentang korupsi misalnya. Terus yang kedua masalah tentang misalnya nepotisme misalnya. Nah, itu bisa dilakukan musyawarah dulu. Kalau misalnya tidak terpenuhi,
yang dilakukan mekanisme voting. Voting ini ada 2 tahap. Yang pertama, pilih 5 masalah teratas. Nah, kemudian kalau setelah 5 teratas, pilih lagi yang pilih 2 masalah yang dijadikan sebagai bahan kajian. Jadi ada 2 tahap voting. Oke, itu untuk portofolio. Nah, sedangkan untuk pembahasan di RPS, saya pindah ke satunya. Saya jelaskan ya seperti apa tugas-tugasnya. Oke, kelihatan ya. Jadi RPS ini sudah saya share di kuliah.itk.ac.id. Ini yang kita sepakati untuk dosen TPB. Jadi ada Ibu Rina, ada Ibu Diwiana, dan saya sendiri. Nah, untuk komposisi nilai, ya, jadi diperhatikan untuk portofolio itu paling besar. Jadi porsinya 30%. Nah, untuk tugas rutin praktik kewarganegaraan 20%. Sedangkan UTS UAS 25% masing-masing. Untuk bukunya ini cuma ada 1 ya yang wajib. Pendidikan kewarganegaraan sudah saya share di kuliah.itk.ac.id, bisa dilihat di sini. Jadi dari Ristek Belmawa. Nah, untuk pendukung bisa pakai yang ini, Jakni 2014 atau Salama, silakan. Nah, sedangkan untuk aktivitas pembelajaran ada 2 metode ya, ada asinkron dan sinkron. Asinkron itu maksudnya jadi pembelajaran di luar jam kuliah, itu bahasa sederhananya. Jadi artinya kalian bisa melaksanakan di siang hari, di pagi hari, tapi diharapkan H-2 sebelum mulai kuliah. Jadi -1 maksudnya 1 minggu sebelum kuliah, ini saya ya. Nanti saya menyiapkan video atau PPT yang saya upload ke Moodle. Itu kalian pelajari. Jadi artinya kalian sudah menyimak materi untuk kuliah hari H. Ya, jadi ada punya pegangan. Kemudian H-2 ini kelompok mengerjakan tugas portofolio secara mandiri. Ya, jadi pelaporan secara individu. H-1 itu kumpulkan tugas praktikum dari materi pada pekan sebelumnya. Jadi misalnya minggu ketiga ada materi tentang, contohnya di sini, tentang urgensi identitas nasional misalnya. Kemudian waktu minggu keempat, sebelum minggu keempat, H-1-nya kumpulkan tugas itu, tugas praktikum. Tugas praktikum dilihat dari mana, itu semua di sini ya, di buku. Jadi tinggal dilihat misalnya praktik kewarganegaraan 1, praktik kewarganegaraan 2, ya tergantung materinya apa. Praktik kewarganegaraan 3. Jadi di sini sudah ada tugas-tugasnya, tinggal dijawab dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Ini contohnya saya tunjukkan kewarganegaraan. Nah ini, jadi di sini sudah ada semacam studi kasus ya, identifikasi sebuah masalah, kemudian kumpulkan data, kemudian program, dan juga susun. Nah, asinkron ini tidak harus tetap muka ya, atau maksudnya diskusi secara langsung, bisa diskusi melalui Google Meet atau Zoom. Ya, dan jangan lupa untuk dibuat logbooknya. Jadi ada bukti kalau kalian sudah melakukan diskusi, bisa di screenshot. Nah, kemudian selanjutnya di sini masing-masing kelompok melakukan diskusi terkait materi pada bahan ajar. Ya, ini untuk persiapan hari H. Nah, saat hari H, itu tidak ada lagi pembahasan materi. Kita lebih ke arah diskusi ya.
Jadi membahas bahan ajar, diskusi, dan juga tugas praktikum yang sudah dikerjakan. Dan jangan lupa untuk mengunggah bukti kehadiran. Nah, untuk peta konsepnya di sini bisa dibaca ya. Jadi mampu mengambil prakarsa terkait penyelesaian masalah sosial, kehidupan berbangsa negara, dan perilaku cinta tanah air, sesuai dengan wawasan Nusantara dan prinsip ketahanan nasional. Jadi peta konsep ini dari bawah sampai atas, from bottom to top ya. Jadi yang pertama perlu dipahami bagaimana konsep pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, integrasi ya, sampai ke atas. Intinya di sini kalian sebenarnya tinggal mengulang ya mata pelajaran kewarganegaraan saat SD, SMP, SMA. Cuman istilahnya merefresh mata pelajaran waktu SD, SMP, SMA. Cuman di sini kita kan bedanya ada diskusi, ada pertemuan, ada penyelesaian tugas. Nah, untuk peta kompetensi juga sama ya. Jadi mampu apa, menyatakan hakikat pendidikan, menjawab esensi, itu nanti bisa dilihat di RPS. Nah, kemudian untuk minggu pertama sampai 16 di sini, kita sudah ke minggu 16 ini. Jadi ini pengantar saja penjelasan RPS dan tugas. Dan belum ada ini ya, belum ada tugas praktikum untuk minggu pertama. Jadi nanti mahasiswa tinggal menyimak saja dan bisa diskusi. Kemudian minggu kedua, nah ini ada materi terkait hakikat pendidikan kewarganegaraan. Jadi nanti saya selaku dosen pengampu akan menge-share PPT dan video ya, video mengenai hakikat kewarganegaraan. Jadi nanti mahasiswa punya bayangan ya sebelum hari H. Jadi ini video nanti durasi 5-20 menit dari saya. Dan untuk portofolio itu ada kerja mandiri, tugasnya itu kurang lebih 15 menit. Kemudian asesmennya di sini log sheet portofolio. Jadi jangan lupa untuk tugas ini ada log sheet-nya. Nah, sedangkan untuk sinkronnya itu ada konferensi video tatap muka 50 menit saja, diskusi tugas, kemudian materi pokok bahasan. Nah, ini lebih ke arah kita diskusi ya, tidak lagi penyampaian materi dari saya. Nah, interaksi di sini pengampu memberi materi ajar sebelum konferensi. Ya ini ya maksudnya. Kemudian yang kedua, diskusi terkait materi dilakukan melalui tatap muka secara daring. Nah, aktivitas di sini ada per kelompok melakukan diskusi terkait materi praktikum, menyimak pemaparan kelompok terkait tugas, dan diskusi langsung dan juga terbuka. Itu saat sinkron. Jadi pembagiannya itu 50 menit asinkron, 50 menit sinkron. Itu rutinitas saya. Jadi minggu ketiga juga sama, kerja mandiri, tugas portofolio, video materi itu dari saya. Itu saya upload hari Kamis, besok lusa. Kemudian juga diskusi kelompok, itu dari kelompoknya masing-masing terkait bahan ajar. Dan untuk asesmennya, log sheet portofolio, ini sama semua. Jadi tatap muka, diskusi tugas praktikum. Jadi intinya asinkron ini sebelum kuliah, kalian sudah punya bayangan materi apa yang akan didiskusikan saat hari H. Nah, diskusi ini nanti dari masing-masing kelompok, dari saya juga, memberikan pemahaman masing-masing atau pendapat masing-masing. Kira-kira ini seperti apa? Misalnya terkait urgensi identitas nasional dan juga determinan pembangunan bangsa. Saya yakin tiap orang punya pemikiran masing-masing, apalagi dari berbagai prodi. Itu mungkin nanti jadi hal yang menarik ya untuk didiskusikan. Nah, kemudian untuk yang minggu keempat di sini ada jurnal 5-20 menit. Jadi nanti mungkin saya berikan jurnal ya di sini. Jadi ada video, ada jurnal. Kemudian ini sama ya, rutinitas kerja mandiri, portofolio, diskusi kelompok terkait tugas praktikum,
Kemudian worksheet portofolio, sinkronnya sama, tatap muka, diskusi. Nah, minggu kelima dalam bentuk PowerPoint, audio visual, ini dari saya. Ini juga sama ya, kerja mandiri, bla bla bla. Sampai ke minggu ke-7. Ya. Minggu ke-7 untuk materi sebelum UTS, setelah itu diadakan UTS. UTS ini online nanti ya, dan dalam bentuk tulisan, dan nanti saya sediakan aplikasi khusus ya untuk mengerjakan UTS. Ini masih pengembangan, semoga sudah siap nanti saat minggu ke-8. Jadi nanti saya memantau ya ujiannya. Jadi aplikasi itu ketika kalian mengklik, itu sama seperti UTBK. Ya, jadi kalian tidak bisa membuka tab lainnya. Ya, jadi tujuannya agar tidak terjadi kecurangan. Yaitu untuk UTS. Kemudian setelah UTS ini sama ya aktivitasnya. Jadi ada bahan tayang dari saya, kerja mandiri, diskusi kelompok, ya sampai minggu ke-11. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, minggu ke-12 itu nanti ada asistensi, jadi tidak ada pembahasan materi ya. Jadi tiap kelompok nanti asistensi ke saya mengenai progresnya portofolio ini. Jadi setiap kelompok membuat janji asistensi selama pekan ke-12. Misalnya hari Senin boleh, hari Jumat boleh. Ya semoga saja di hari kerja. Kalau malam juga boleh ya kalau misalnya tidak bisa pagi hari. Dan nanti dosen memberikan bimbingan tugas portofolio secara sinkron. Ya, jadi nanti interaksi bisa Google Meet atau Zoom. Dan nanti asistensinya kita janjian dulu, misalnya jam berapa, hari apa. Nanti saya plotkan waktu 20-50 menit per kelompok. Nah, kemudian minggu ke-13 itu fokus ya. Jadi kerja mandiri portofolio, setiap kelompok bekerja secara mandiri dan melakukan finalisasi portofolio yang nantinya dipresentasikan pekan 14. Jadi ini fokus tugas portofolio dan nanti mahasiswa mengunggah worksheet portofolio. Nah, untuk presentasi itu ada 2 minggu, 14 sampai 15. Dan ini nanti presentasi per kelompok ya. Nanti saya beri kesempatan presentasi secara oral, tentunya daring ya. Dan di sini ada materi presentasi, teknik presentasi. Ini nanti yang jadi penilaian bagaimana kalian menyajikan materi, presentasinya apakah baik atau mungkin ada yang kurang. Nah, nanti saya sebagai moderator di sini. Dan nanti kalian bisa berdiskusi antar kelompok. Nah, untuk ininya aktivitasnya mahasiswa menyimak pemaparan dan diskusi langsung. Itu 100 menit per pertemuan. Kemudian baru ujian akhir semester. Nah, untuk kontrak kuliah ini bisa dibaca ya. Jadi diharapkan di sini mematuhi aturan. Ya, salah satunya di sini presensi. Setelah saya share ya untuk presensinya minggu ini untuk kelas E. Jangan lupa untuk diklik, diisi. Dan bila tidak memenuhi syarat presensi 80%, itu akan mendapat nilai E. Dan jangan coba-coba untuk mengisikan orang. Ya, misalnya titip absen lah ya, diisikan. Kemudian kalau ketahuan itu sanksinya tidak lulus. Jadi isilah apresiasi sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya tidak hadir karena alasan tertentu. Ya, misalnya sakit atau ada musibah misalnya, itu nanti bisa bawa surat ke mana tenaga kependidikan paling lambat 1 minggu sejak ketidakhadiran. Nah, selama kuliah juga harus dihidupkan ya, di-on-kan kameranya biar kita interaksi. Nah, ini untuk komposisinya, komposisi nilai itu yang tertinggi portofolio. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut jelaskan portofolionya seperti apa dan juga tugas praktikumnya? Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi Ya, untuk nama bertanya, oh ya, saya jelaskan dulu ya aturannya. Jadi kalau bertanya bisa raise hand atau bisa langsung. Kemudian sebutkan nama dan NIM-nya ya. Ya, Pak. Silakan. Ya,
Nama saya Tasya Humaira, NIM 101985, izin bertanya. Untuk mengetahui format nomor absen itu di mana ya Pak? Saya soalnya sudah buka gerbang, tapi karena sudah di ACC FRS saya nggak bisa melihat pesertanya. Lalu untuk mengenai presensi kehadiran hari ini, apakah sudah ada Pak? Lalu ini Pak, ini apa namanya? Kelompoknya, untuk kelompok tugas ini, ngelihatnya di partisipan di kuliah.itika.ac.id ini kah Pak? Terima kasih Pak. Saya jawab satu-satu dulu ya. Ya, Yang Pak. pertama, di mana melihat nomor ya, nomor peserta. Yang pertama masuk gerbang itka.ac.id, lalu kalian pilih di sini yang bagian proses. Nah, proses ini ada kelas TPB ditawarkan, karena ini TPB. Ya, setelah itu, pilih dulu. Cari mata kuliah yang kalian pilih, misalnya kewarganegaraan. Nah, di sini kewarganegaraan, kita bisa melihat di sini bagian ini ya, yang ada kaca pembesar. Lihat peserta. Nah, di sini bisa lihat ya, list peserta berdasarkan dari nomor urut. Nomor ini nanti yang dimasukkan ke ke Zoom untuk di-rename. Jadi ini sebenarnya sudah enak ya, gerbang kuliah.itk.ac.id karena dipantau langsung oleh pusat. Dan ini saya rekam juga ya. Saya rekam foto-foto kalian juga saya rekam. Jadi nanti bisa dikonfirmasi apakah si anak ini hadir atau enggak. Ini sebenarnya penawaran untuk memudahkan saya ya. Maksudnya misalnya dari 38, kira-kira ada nggak yang kosong? Misalnya 1, 2, ada nomor 4 kosong. Saya kan bisa tahu, oh si Haira nggak hadir. Ya. Dan ini saya lihat belum di-rename semua. Ya, jadi tolong nanti di-rename ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, tadi apa, sorry? Pertanyaannya. Presensi kehadiran hari ini, Pak. Oh ya, presensinya memang belum saya buat. Saya buka sekarang ya. Presensi ini, sebentar. Nanti saya buka ya. Jadi untuk setelah kelas ini nanti silakan diklik, kemudian diisikan informasinya seperti kehadirannya jam berapa, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Sorry. Cara melihat kelompoknya tadi itu di partisipannya kah, Pak? Oke, mungkin saya langsung praktikkan ya. Kelihatan kan ya yang saya share ini? Iya, Pak, terlihat. Oke, masih loading. Oke, jadi kalau dari saya kalau saya melihat dari lecturer, itu kan ada lecturer, ada student, sama saja. Pertama klik mata kuliahnya. Kemudian kalian di sini ada lihat partisipan. Nah, di sini ada grup ya. Jadi di sini ada kelompok pra-portofolio KWNA, tugas portofolio KWNA 5. Jadi ini sudah diatur dan bisa difilter. Sebentar, saya lupa caranya. Nah ini, apply filter misalnya. Jadi nanti pilih ini ya, pilih select, kemudian groups.
Nah, di sini kita bisa memfilter misalnya kelompok portofolio KWN. Ini kan E ya. KWN E misalnya yang kelima. Nah, dipilih, kemudian apply filters. Nanti yang muncul ini khusus untuk pra-portofolio. Jadi ada 4 orang. Jadi ini tim kalian. Misalnya Muhammad Aldiansyah, Aldela, Safitri, dan sebagainya. Ya, itu ya terjawab ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi ini sudah dibagi, silakan nanti dilihat di kukuliah.itk.ac.id. Ada satu lagi pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, belum ada. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, untuk portofolio ini, jadi itu merupakan tugas kelompok, bentuknya project citizen, berupa portofolio. Ya, tujuannya apa? Pertama, menemukan isu, dan juga mengidentifikasi masalah, kemudian juga mengkoleksi ya, informasi tadi ya, isu-isu informasi, berupa informasi, kemudian juga mengkompilasi data-data dari berbagai sumber, misalnya dari koran, dari media, dan sebagainya, dan juga nanti diolah dan didiskusikan dan diinterpretasi gejala masyarakat yang ditemukan. Nanti dari berita-berita itu, dari data itu, kemudian hubungkan dengan materi pendidikan kewarganegaraan yang ada di buku ini. Dan setelah itu nanti menyampaikan gagasan hasil diskusi mengenai masalah kewarganegaraan dalam bentuk portofolio. Nah, apa saja yang dinilai? Itu ada substansi, isu atau masalah yang ada di masyarakat, kemudian sumber informasi, apakah sumber informasi ini hoax atau terpercaya sumbernya, kemudian juga metode dalam memperoleh dan mendokumentasikan informasi yang diperoleh tentang masalah yang ditemukan, analisis sederhana, kemudian juga tampilan estetika, misalnya di sini enak dilihat, enak dipandang, dan juga tulisannya bagus, pemilihan font dan sebagainya. Setelah itu presentasi. Nah, untuk pelaksanaannya di sini ada misalnya satu masalah yang dijadikan bahan kajian akan menghasilkan satu portofolio yang akan dikerjakan oleh 4 kelompok. Jadi ini dibagi juga ya. Satu portofolio dikerjakan 4 kelompok. Artinya apa? Tugasnya apa saja tiap kelompok. Jadi kelompok 1 itu menjelaskan masalah. Kelompok 2 menilai kebijakan alternatif dan juga untuk pemecahan masalah. Kelompok 3 mengembangkan kebijakan publik kelas. Kelompok 4 mengembangkan rencana tindakan. Nah, jadi dari kelompok-kelompok ini nanti ada masing-masing ya tugasnya. Jadi satu kelas itu ada 2 portofolio nanti yang akan outputnya, akan menjadi output. Nah, untuk pengerjaan tugas ini setiap pekan, jadi tergantung tahapan pelaksanaan tugas portofolio. Jadi jadwalnya seperti apa? Mulai dari minggu kedua, itu identifikasi isu dan atau masalah sosial masyarakat. Itu dari minggu kedua sampai 4. Kemudian juga memilih masalah untuk bahan kajian kelas, minggu ke-5 sampai 6. Mengumpulkan data dan informasi 7 sampai 9. Mengembangkan portofolio kelompok 10 sampai 12, asistensi minggu ke-12, kerja mandiri ke-13, presentasi 14, refleksi pengalaman belajar 15, kemudian UAS ya setelah itu. Nah, rinciannya seperti ini. Jadi minggu kedua itu nanti menentukan masalah dari kelompok pra-portofolio. Ya, jadi kelompok pra-portofolio tadi ada berapa tadi ya? Ada 11, itu nanti membuat luaran sampai 20 masalah sosial. Kemudian minggu ketiga mengumpulkan informasi terkait masalah yang dipilih, sampai minggu keempat melaporkan hasil identifikasi. Nanti 20 masalah ini sudah diidentifikasi mengenai kelayakannya, kemudian sumber informasinya dan sebagainya. Nah, minggu ke-5 dan 6 baru dipilih ya 2 masalah teratas dengan cara musyawarah. Kalau tidak bisa voting.
Nah, ini nanti dilakukan asinkronus ya. Jadi di luar jam mata kuliah. Nah, setelah itu mempersiapkan pengumpulan data saat minggu ke-7. Setelah itu proses pengumpulan minggu ke-8, 9. Jadi masing-masing kelompok memiliki materi untuk pengembangan portofolio. Nah, kemudian minggu ke-10, 11 mengembangkan dan mengerjakan portofolio, asistensi, hingga presentasi. Ini sudah lengkap ya di RPS. Jadi perlu dicatat ya minggu-minggu penting dan juga kegiatannya. Nah, setelah itu nanti portofolio dikumpulkan dalam bentuk poster berukuran A0 dan nanti dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, jadi presentasi portofolio ini dikumpulkan pada pekan ke-13 paling lambat pukul 11 WITA. Nah, untuk poster format PDF dikumpulkan pekan ke-16 pada kotak assignment. Nanti saya buatkan dulu kotaknya. Dan untuk kebebasan di sini ya, jadi mahasiswa dapat mencari sumber dari berbagai sumber, silakan saya beri kebebasan. Namun tidak diperkenankan menyalin atau copy paste. Ya, jadi dibedakan ya. Kemudian untuk kriterianya di sini ada 2, proses dan produk. Prosesnya ini bagaimana progres portofolio tiap tahapan, kemudian juga produknya, ketepatan dalam pencarian sumber data, kompilasi dan penyajian data. Yaitu untuk portofolio, ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Nah, untuk praktikum, nah ini praktikum juga bobotnya besar. Jadi praktikum ini kegiatan rutin yang tujuannya ini untuk menyampaikan temuan mengenai implementasi pokok bahasan. Kemudian yang kedua, membangun diskusi terkait pendalaman pokok bahasan. Nanti ini berhubungan dengan buku ajar, jadi praktikum ini nanti bisa dilihat tugas-tugasnya, praktik kewarganegaraan 1, kedua, sesuai dengan materi yang diajarkan pada minggu itu. Nah, untuk kriteria di sini ada penjelasan konsep, relevansi argumen, implementasi konsep. Nah, jadi pelaksanaan di sini berupa tugas laporan ya, dengan asinkron ini, kemudian dikerjakan secara berkelompok dengan masing-masing kelompok 5-6 orang. Ini sudah ditentukan. Nah, bagaimana saya tahu ya apakah semua orang kerja atau tidak? Itu nanti saya bisa kelihatan ya dari diskusinya, kemudian juga dari saat menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan yang kedua, misalnya ada ketua kelompok yang melapor ke saya, si A tidak bekerja ya, atau dia pasif. Itu nanti saya konfirmasi kalau misalnya benar, itu akan dilakukan pengurangan nilai. Jadi setiap orang dalam satu kelompok itu harus berkontribusi dalam melaksanakan tugas laporan. Kemudian yang kedua, kerangka penulisan di sini ditentukan oleh mahasiswa sesuai dengan substansi pokok bahasan. Nah, instruksi ini nanti dilihat ya dari pustaka ini, pustaka wajib yang saya share ini. Jadi instruksi sudah jelas, jadi bisa dilihat apa yang menjadi misalnya seperti ini ya, praktikum 1. Misalnya tugasnya di sini identifikasi sebuah masalah bangsa. Kemudian disuruh kumpulkan data. Jadi sesuai dengan instruksi pada buku panduan. Nah, laporan tugas ini ditulis TNR, Times New Roman, ukuran 11, spasi 1,15, dan halamannya 3-4. Ini tidak termasuk sampul dan daftar pustaka. Ini juga sama ya, dibebaskan cari sumber referensi, tetapi tidak diperkenankan menyalin. Nah, untuk bobotnya 20%. Jadi tugas praktikum ini setiap pekan ya, kecuali pekan ke-7, dan juga mengikuti pokok bahasan yang telah dibahas sebelumnya. Laporan praktikum ini dikumpulkan H-1 perkuliahan pada pekan berikutnya. Pengumpulan tugas diunggah ke kotak assignment. Nanti saya siapkan di minggu ini ya, untuk tiap minggu itu apa saja laporan praktikum yang harus dikumpul.
Ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang kurang jelas? Tidak ada? Tidak ada ya. Oke, semoga semua jelas. Dan pekerjaan ini, ini siapa? Sultan Ananda, silakan. Sultan Ananda, Resen, gimana? Ada pertanyaan? Atau suaranya belum masuk? Halo? Ada di kolom komentar, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh, di komentar. Sebentar. Ini gimana saya ngeliat ya? Kayaknya harus saya close dulu. Stop. Oke ya, untuk Sultan ini mengenai ini ya, pemindahan kelas ya. Pemindahan kelas ini tentunya nanti di gerbang perlu disinkronkan juga. Ya nanti bisa menyusul. Jadi nanti untuk absensinya kamu bisa mengisi. Jadi saya buka akses untuk semua kelas KWN dan nanti kasih keterangan ya bahwa kamu pindahan dari kelas F. Jadi tetap saya absen nanti. Sambil menyusul untuk dipindah ya. Seperti itu ya Sultan ya. Semoga menjawab. Jadi nanti tetap absen ya Sultan ya. Ini aksesnya akan saya buka untuk semua kelas, jadi tidak hanya kelas E. Jadi sambil menunggu pemindahan itu tetap akan saya absen. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, semoga semua jelas dan nanti tak tolong ketua kelas mengingatkan teman-temannya dan juga teman-teman yang lain juga saling membantu untuk melaksanakan kegiatan kuliah KWN ini. Jadi karena ini daring, kita usahakan untuk efektif ya. Jadi tidak hanya di conference secara langsung, tapi sebelum conference atau asinkron itu juga dimaksimalkan. Ya semoga di masa pandemi ini tetap semangat untuk kuliah kewarganegaraan. Dan bagi mahasiswa yang mengalami kendala internet, itu sudah ada surat edaran bahwa kalian bisa ke ITK ya untuk meminjam komputer. Ya bisa mengisi form ke UPT-TIK. Ada lagi? Atau sudah cukup? Tidak ada ya? Oke, kalau gitu saya akhiri. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Hari Kamis ini akan saya share untuk materi persiapan minggu kedua. Dan mulai minggu kedua itu sudah mulai ini ya, mengerjakan portofolio dan juga praktikum. Ya, semoga sehat selalu semua. Dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Untuk rekodnya ini saya usahakan untuk share di LMS. Jadi nanti tiap pertemuan saya share untuk link videonya. Semoga videonya nggak besar ya. Ini masih recording. Ya, nanti saya share ke LMS di KWN kelas E. Oke, kalau gitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah ini saya buat absen. Jangan lupa untuk absen dan kalian bisa mengakses di LMS ya. Oke, silakan live bagi yang ingin live atau ada kelas lain.